Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seti Waharani dari Unit 1 Prodi Perbankan Syariah semester 3 Institut Agama Islam Negeri Langsa. Di sini saya akan menjelaskan podcast Resiko dari Akad Kafalah, yang mana merupakan tugas dari Bapak Saufi Antoni selaku dosen pengampu mata kuliah Resiko Perbankan. Langsung saja kita mengertikan apa itu arti kafalah. Kafalah secara etimologi berarti jaminan atau tanggungan. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjaminnya. Nah, itu tadi arti kafalah secara umum. Kita lanjut arti kafalah menurut para ulama. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, kafalah merupakan akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tabungan atau beban yang lain. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, kafalah adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafi, kafalah memiliki dua makna, yaitu yang pertama, kafalah berarti menggabungkan dezimah kepada dezimah yang lain dalam penagihan jiwa, utang, atau zat benda. Dan yang kedua, kafalah berarti menggabungkan dezimah kepada dezimah yang lain dalam pokok atau asal utang. Yang keempat, menurut mazhab Hanbali, mazhab Hanbali mengartikan kafalah dengan iltizam, yaitu sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain. Lanjut kita ke dalam aplikasi kafalah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam mekanisme sistem perbankan, prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukuan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administrasi, baik berupa komitmen maupun kontijen. Dalam perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau bisa disebut kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau bisa disebut ma'ful anhu. Prinsip syariah ini sebagai dasar pelayanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas sesuatu kewajiban. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana atau dengan prinsip wadiah untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan atau jasa yang diberikan. Kita lanjut ke dalam skema al-kafalah. Dapat kita lihat dalam bentuk skema tersebut menjelaskan bahwa bank dengan nasabah saling bekerja sama antara bank sebagai penanggung dan nasabah sebagai yang ditanggung. Nasabah memberikan kewajiban atas jasa atau objek dan bank memberikan jaminan atas jasa atau objek yang tertanggung. Kita lanjut ke dalam resiko kafalah. Sebelumnya kita harus tahu apa itu arti resiko. Istilah resiko memiliki berbagai definisi, di antaranya resiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sarana organisasi. Resiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan, atau tidak terduga yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kejadian alam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai, keuangan, hukum, dan manajemen dari organisasi. Melalui pengertian resiko, maka manajemen resiko pada bank adalah keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian resiko yang dihadapi oleh bank, yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen, atau termasuk kewenangan, sistem dan prosedur operasional, dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah diterapkan dalam corporate
plan atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku. Kita lanjut ke dalam sistem pengelolaan risiko produk kafalah. Yang pertama, bank syariah melaksanakan good corporate governance untuk memberikan nilai tambah sebagai penjamin atau kafil dengan fungsi pengendalian intern dan sistem manajemen pengelolaan risiko produk kafalah sebagai salah satu unsur untuk meningkatkan dan menumbuhkan produknya dalam jangka panjang. Yang kedua, pengembangan pengelolaan risiko produk kafalah diawali dengan pembentukan komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko kantor pusat, serta satuan kerja risiko manajemen regional dan telah memastikan proses manajemen risiko produk kafalah berjalan dengan lancar dan memberikan gambaran profil risiko produk kafalah kepada manajemen yang akan memberikan produk akad kafalah. Yang ketiga, manajemen risiko pada produk kafalah di bank syariah biasa terjadi pada produk kafalah, yaitu risiko kredit dan risiko reputasi, yang besarnya kerugian dialami oleh bank tidak dapat diukur disebabkan adanya anggapan ataupun persepsi negatif dari lembaga maupun dari pihak itu sendiri. Yang ketiga, adapun penerapan sistem manajemen pengelolaan risiko produk kafalah pada bank syariah. Yang pertama kita harus tahu, artinya itu dapat menghindari terjadinya suatu resiko yang dilakukan dengan cara menolak tawaran permohonan nasabah yang belum dikenal dan belum mempunyai track record yang bagus dalam kegiatan proyeknya. Yang kedua, mengendalikan kerugian atau loss control yang dilakukan dengan cara meminta jaminan lawan kita atau counter guarantee dalam bentuk cash atau collateral atau uang tunai terhadap bentuk pertanggungan yang kecil, sedangkan dengan bentuk fixed asset senilai 60% dan cash collateral sebesar 40% dari jaminan yang pertanggungannya besar. Kita lanjut ke bagian 3. Monitoring ke lokasi proyek kepada pemegang performance bond untuk melihat program atau pekerjaan proyek tersebut. Yang keempat, pengendalian kerugian menurut lokasi, yaitu hanya mengutamakan jaminan kepada nasabahnya sendiri. Jika bukan nasabahnya, maka lokasi perusahaan tersebut harus dapat dijangkau, termasuk lokasi objek yang ditanggung. Jadi, kesimpulan dari akad risiko kafalah ini adalah kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau bisa disebut madful. Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dalam mengatasi dan menghindari resiko dengan cara pengembangan pengelolaan resiko produk kafalah diawali dengan pembentukan komite manajemen resiko dan satuan kerja manajemen resiko kantor pusat serta satuan kerja risk manajemen regional dan telah memastikan proses manajemen risiko produk kafalah berjalan lancar atau tidak dan memberikan gambaran profil risiko produk kafalah kepada manajemen. Baik, cukup sekian podcast dari saya tentang risiko dari akad kafalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.